Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan hari ini kita memasuki pada bab 3, yaitu membahas tentang memahami hadis terkait anjuran menuntut ilmu. Sebelum materi teacher berikan ya, teacher menyapa nih anak-anak teacher. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya, jaga kesehatan selalu dan tetap semangat. Semangat dalam segala hal, semangat dalam beraktivitas, semangat dalam belajar khususnya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, materi yang akan teacher jelaskan hari ini akan dengan mudah kalian pahami. Amin, Allahumma amin. Nah, selanjutnya kalian persiapkan alat tulis masing-masing dan juga buku paket. Bisa kalian buka pada halaman 21. Yaitu membahas tentang mengenal hadis yang terkait dengan anjuran menuntut ilmu. Nah, sebelum teacher jelaskan ya, kita perkenalan dulu. Kita cari tahu dulu apa itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya yaitu mencari ilmu. Dengan cara bagaimana? Baik dengan jalan bertanya, melihat, mendengar, atau membaca. Maksudnya bagaimana? Kalian pasti tahu semuanya ya. Bertanya, dengan kita bertanya, pasti pengetahuan kita akan bertambah dan bertambah lagi. Dengan melihat, umpama contohnya, kita main ke kebun binatang. Kita melihat berbagai macam bentuk ciptaan Allah, hewan ciptaan Allah ya, makhluk-makhluk yang lain juga ya. Nah, di situ juga kita belajar ya. Dengan kita melihat, kita juga belajar. Sangat indah sekali ciptaan Allah. Terus dengan cara mendengarkan penjelasan guru kalian, ustadz kalian, ibu kalian, kakak kalian, ayah kalian. Nah, itu semua yaitu mencari ilmu. Makanya kita diberi mulut, lihat atau mata ya. Terus indera pendengaran atau telinga. Ya, karena apa? Yaitu gunanya Allah memberikan itu untuk mencari ilmu agar kita tidak bodoh. Atau dengan cara membaca. Ya. Ada istilah lain, katanya itu dengan kita membaca kita bisa melihat dunia. Nah, itu memang benar. Karena apa? Dengan kita membaca terus menerus ya, pengetahuan kita pasti akan bertambah terus. Menuntut ilmu sangatlah penting. Ya, sangat penting sekali karena ilmu itu pedoman buat kita. Kalau kita mempunyai ilmu, pasti kita akan dihargai, dihormati ya. Banyak hadis Rasulullah yang memerintahkan untuk menuntut ilmu. Nah, Rasulullah SAW saja itu sudah memberikan contoh kepada kita untuk menuntut ilmu. Nah, hadisnya bagaimana bunyinya? Nah, ini insya Allah anak-anak teacher semuanya sudah pada tahu ya. Nah, ini sudah sangat umum sekali. Yaitu di sini akan teacher bacakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim yang mengaku dirinya muslim harus atau wajib menuntut ilmu. Siapa saja, mau laki-laki ataupun perempuan, pokoknya muslim yang mengaku, yang ada di hatinya itu merasa kalau aku ini orang Islam, itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian juga ya, di sini ada hadis lagi, yaitu
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Apa artinya, teacher? Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan surga tuh. Baru jalan saja dalam perjalanan ya, Allah akan memudahkan ya bagi siapa saja, mau kecil, mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin ya, jalan ke surga. Tuh, saking Allah itu maha pemurahnya, maha penyayangnya kepada semua hamba-hambanya. Baru dalam perjalanan ya menuju menuntut ilmu saja ya, kita jaminannya sudah surga coba. Ya, itu sangat mudah sekali. Nah, sekarang kayaknya tinggal kalian membangun semangat untuk terus menuntut ilmu selagi masih diberi kesehatan. Nah, jangan lupa juga sebelum menuntut ilmu ya, atau belajar atau yang lainnya ya, kita harus mengawalinya dengan doa ya. Nah, kalau tadi kita sudah ya, sebelum belajar ini membaca doa sebelum belajar. Bagaimana bunyinya coba? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku kepahaman. Nah, itu doa yang selalu kita baca sebelum belajar ya, supaya kita dipermudahkan untuk memahaminya dan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sekedar ilmu saja ya. Kalian dengan ilmu itu banyak sekali kemanfaatannya. Maka di sini juga ya, dalam Al-Qur'an diabadikan dalam firman Allah surat An-Nahl ya. Bisa kalian buka pada halaman 23 di buku paket masing-masing. Yaitu di situ membahas tentang memiliki sikap berani bertanya sebagai praktik dari pemahaman Quran surat An-Nahl ayat 43. Bagaimana bunyinya, teacher? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikr alaihi dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan orang-orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Nah, kemudian ada lagi nih ya. Ini adalah hadis Rasulullah atau Rasulullah yang bersabda. Bagaimana bunyinya? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Kalau kita kepengen dikehendaki Allah dalam kebaikan, kita harus juga berbuat baik dahulu. Kita harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau kita pengen disayang sama ibu kita, sama ayah kita, kita harus patuh kepada beliau. Begitu juga dengan Allah. Kalau kita ingin disayang Allah, dikehendaki hal-hal yang baik kepada kita, untuk diri kita sendiri, kita juga harus nurut akan apa yang diperintahkan Allah dan akan apa yang dilarang oleh Allah ya. Kalau sudah ya, maka Allah itu akan memahamkan kita dalam urusan agama. Dengan sangat mudah sekali kita bisa memahami ya. Nah, berdasarkan ayat dan hadis di atas, Allah itu memerintahkan kita untuk berani bertanya. Jika ada hal yang tidak kita ketahui ya, jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Kita dapat bertanya pada siapa saja, asalkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Umpama sekalipun sama adik kita, kan adik kita lebih mengetahuinya, boleh saja, tidak boleh malu.
sama kakak, sama ayah, sama ibu, sama guru, umpama sama saudara sepupu atau teman sekelas, umpama belum paham, ini bagaimana caranya? Kok hasilnya bisa begini? Boleh saja, tidak boleh malu bertanya. Karena apa? Dalam Al-Quran saja sudah diabadikan, terus Rasulullah itu sudah memerintahkan sendiri ya, bahwa kita harus menuntut ilmu, tidak boleh malu bertanya. Dan selanjutnya, tugas hari ini yaitu kalian mengerjakan uji kemampuan pada halaman 24, 25, 26, dan 27. Nah, semoga materi yang teacher berikan hari ini bisa memudahkan kalian dalam memahami bab 3 ini. Dari teacher, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.